Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh jajaran pengurus BKM Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri. Yang saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini topik yang ingin saya pertengahkan adalah tentang dua hal yang tak dimiliki oleh orang munafik. Ketika kita ketemu dengan Ramadan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu muncul pertanyaan, sudah yakinkah kita ini orang yang beriman ataukah tidak? Jangan-jangan kita beriman secara i'tiqad, tapi dalam pelaksanaannya belum berkarakter seperti orang beriman, sehingga derajat untuk mencapai la'allakum tattaqun itu sulit untuk kita dapatkan. Apa sebab? Jawabannya karena kita barangkali belum mengenal seperti apa karakter orang beriman, atau jangan-jangan kita mengaku beriman tapi sebenarnya belum, seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada orang yang mengatakan wa minan nas may yaqul, dia katakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi kata Allah sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kata para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu adalah orang munafik. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita tidak teridentifikasi, tidak terhubung sebagai orang yang munafik? Jawabannya, milikilah hal yang tidak dimiliki oleh orang munafik. Apa itu? Kata Rasul, khoslatan la tajtami'ani fi munafik, husnu samtin wala fikhu fid din. Ada dua hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang takkan dimiliki oleh orang munafik. Tajtami'an itu berkumpul, kita lebih sederhanakan maknanya dimiliki. Ada dua hal yang tidak dimiliki oleh orang munafik. Yang pertama, husnu samtin, penerimaan yang baik. Yang kedua, wala fiqhun fid din, pemahaman agama yang benar. Lalu pertanyaannya, apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai hambanya Rasul, kalau berbicara tentang kehidupan, bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah, adalah layak untuk kita tanya, apakah ini ada pernah dilakukan oleh Rasul? Jawabannya, pernah terjadi pada Rasul. Dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah dicatatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dulu Rasul melakukan Isra Mi'raj, itu kan disuruh juga melakukan dakwah ke Taif. Ketika sampai dakwah ke Taif, nyampaikan dakwah, mensyiarkan agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mendapatkan penerimaan yang baik, tapi Rasul mendapatkan penerimaan yang buruk. Dengan apa? Dilempar pakai kotoran unta,
dilempar pakai batu sampai wajah Rasul berdarah. Dalam kitab Hikayatus Sufiyah, malaikat Jibril yang sedang berada di langit turun ke bumi, ngapain? Nampung darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nampung darah Rasul, malaikat itu kan nggak punya nafsu, Pak, tapi tiba-tiba dia ngomong kepada Rasul, "Ya Muhammad, andai saja darahmu ini jatuh menimpa tanah Taif, kupastikan tanah Taif ini menjadi tanah yang gersang dan menjadi tanah yang tandus. Takkan pernah ada tumbuh-tumbuhan dan takkan pernah ada air di sini." Nah, kita yang udah pernah ke Taif, Pak, berangkat umroh, berangkat haji, tahu itu seperti apa dinginnya Taif itu. Macam beras tagi dia. Enak di sana itu. Ketimbang, mohon maaf, awak berada di Mekah panas, gersang. Di sana itu enak. Buah-buahan lebih enak carinya di Taif. Nah, jadi ketika mendengar ucapan malaikat Jibril itu, malaikat Jibril mengatakan lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, minta kepada Allah agar aku diizinkan memindahkan gunung itu untuk menimpa penduduk Taif." Satu riwayat bilang diizinkan memindah gunung Uhud untuk menimpa Nabi Muhammad. Lalu apa jawab Rasulullah menimpa penduduk Taif, ya? Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, "Wallahi innallaha lam yab'asni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah." Demi Allah, sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat dan perusak, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah, tapi aku diutus oleh Allah untuk menjadi orang pendakwah, pendoa dan penebar rahmat. Maka doa yang dikatakan Rasul, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Oleh para ulama, ini dijadikan cara untuk menjelaskan tentang khoslatani la tajtami'ani fi munafik. Rasul itu memiliki karakter hasanus samtin. Dia terima ketika itu menyampaikan dakwah yang disampaikan oleh Rasul ternyata tidak diterima dengan baik, dilempar dengan kotoran unta. Rasul menerima dengan baik. Kenapa Rasul menerima dengan baik? Karena Rasul percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dan apapun yang terjadi. Bukankah dalam Quran Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Maka ketika itu doa Nabi Muhammad dengan pemahaman agamanya yang benar, dia doakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kita di Ramadan, Pak, akan teruji dengan ini, Pak. Apakah kita bisa menerima dengan baik Ramadan ini dan seperti apa pemahaman agama kita terhadap ini? Kalau kita kondisinya sehat, pasti kita meyakini amal ibadah harus ada kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau kita sakit, kalau kita musafir, kita terima keadaannya dan kita harus belajar terkait dengan fikih, terkait dengan akhlak orang yang sedang sakit. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan karakter kita ini yang berpuasa ini, Pak. Kita kan sering mendengar istilah orang berpuasa itu terbagi kepada 3 kelompok. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Yang biasa dikutip oleh sebagian para ulama, bagian para asatis dengan meniru apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sebenarnya yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu juga dijelaskan oleh Allah di dalam surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih itu Al-Quran.
Seluruh ulama tafsir menafsirkan kata Alkitab di situ adalah Al-Qur'an. Tapi ketika Allah hadirkan Al-Qur'an, manusia terbagi kepada 3 kelompok. Faminhum zalimul linafsi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, ada yang tengah-tengah. Kadang-kadang zalim, kadang-kadang tidak. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, berada di mana kita ketika ketemu dengan Ramadan ini? Apakah kita akan menjadi orang yang zalim li nafsi, yang nggak pernah mau tahu tentang Ramadan? Ataukah kita menjadi orang yang muktasid, kadang baik, kadang tidak? Ataukah kita menjadi orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Maka untuk mencapai predikat sabiqum bil khairat, ya tentunya yang kita lakukan, milikilah karakter yang tak dimiliki oleh orang munafik tadi. Apa itu? Penerimaan yang baik dan pemahaman agama yang benar. Kita ketemu di Ramadan ini, Pak, beragam orang yang kita temu. Walaupun kita ungkapkan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang istimewa. Katanya di Indonesia ini toleransi begitu tinggi, tapi ternyata ketika kita jalan, kita masih dapatin ada orang yang merokok sembarangan, ada orang yang makan sembarangan. Kalau ini dihubungkan dengan kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Rasul mengajarkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Ulama selalu mengatakan dengan kekuasaan. Awak tak punya kuasa. Begitu melihat kemungkaran, awak tamparkan mulut kawan, itu bekasus. Tak mungkin. Fa illam tastati fa bilisani, kalau dengan kekuasaan awak nggak punya, dengan lisan disampaikan, didakwahkan, nggak bisa. Awak belum kelasnya orang jalan gajah jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh dicaci maki orang tuh tahan, Pak. Kita kalau mengajak orang sholat lalu dicaci maki belum tentu. Bahkan sekelas polisi pun kalau dia udah ikut jamaah tabligh dicaci orang, tak ditunjukkannya polisinya. Kalau awak begitu dicaci maki orang, ngelawan awak, kan gitu kan. Fa illam tastati fa biqalbi, kalau dengan lisanmu tidak sanggup, maka ubahlah dengan hatimu. Artinya lewat doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasul ketika dilempar oleh penduduk Thaif tadi, babek berdarah, apakah Rasul punya kekuasaan? Saat itu belum dikenal mereka Rasul itu sebagai pemimpin. Fa illam tastati fa bilisani, Rasul merubahnya pakai lisannya. Ternyata kata Rasul nggak bisa, udah kudakwah nggak diterima, mau ngomong lagi yang lain tentu nggak ada guna. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Fa biqalbi, yang dilakukan oleh Rasul adalah dengan mendoakannya. Begitu juga lah yang kita hadapi nanti ketika di Ramadan ini. Saat kita melihat hal-hal yang tidak baik, tetaplah jaga diri kita untuk sabiqum bil khairat, menjaga segala sesuatu itu untuk berada pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak sanggup juga Ustaz, masuk juga awak dalam kondisi muktasid. Ada orang berbohong, ada orang nanya, tiba-tiba awak bohong. Yang paling sering kalau buat janji ditelepon orang, janji jam 9 pagi karena kebetulan puasa pula, Pak. Habis subuh kadang-kadang ada pengajian, kadang-kadang ada tadarus, tertidur. Begitu ditelepon kawan, udah jam 9 kurang 15. Halo, di mana? Udah di sini, udah di jalan. Tak tahu rupanya awak berada di belum berjalan, masih berada di rumah. Maka ketika kita menjadi muktasid, kita sadar bahwa ini yang kita lakukan adalah salah. Seperti ini tadi, penerimaan yang baik. Wa fiqhun fiddin, bagaimana cara merubahnya? Kita ubahlah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah mencontohkan,
Ketika ada yang berbuat zalim, diajarkan oleh Allah untuk segera bertobat, mengakui, menyesali kezaliman yang dilakukan. Siapa contohnya Ustaz? Itulah Nabi Yunus alaihi salam. Kita masih ingat Pak, sejarah kisah Nabi Yunus. Saat Nabi Yunus menyampaikan dakwah, sampaikan dakwahnya ke kaumnya, tak ada pula yang ikut. Begitu sudah didakwah nggak ada ikut, mohon maaf bahasa kita muncul emosional Nabi Yunus. Udahlah, ku tinggalkan aja lah orang ini, katanya. Capek aku sudah mendakwahnya, tak ada juga yang ikut. Padahal belum ada perintah dari Allah, ditinggalkannya. Begitu dia meninggalkan, dia pinggir ke pinggir laut, lalu kemudian dia naik kapal. Ternyata over kapasitas. Akhirnya dibilang diundi, ini harus ada yang dikeluarkan satu orang, dan terpilih Nabi Yunus yang dikeluarkan. Begitu dia dikeluarkan, dia ditangkap oleh ikan hiu, ditangkap, lalu kemudian dia masuk ke dalam. Apa zikir yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Cuman mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kitab Syarah Hikam yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid As-Sarmuzi Al-Azhari, beliau menjelaskan ketika Nabi Yunus berada di mulut ikan, Nabi Yunus itu langsung sadar, ya Allah, ternyata aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Belum lagi ada perintah dari Allah, aku sudah meninggalkan kaumku. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Ketika kita ketemu dengan Ramadan yang barangkali kita berada pada kondisi muktasid, kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita tidak taat. Ketika kita tidak taat, terimalah kondisi itu. Kenapa aku harus melakukan perbuatan yang tidak baik ini, yang dapat merusak pahala puasa? Ya, berbohong, riba, dan bukan tidak mungkin ya ketika kita ketemu kawan kadang-kadang terceritakan. Ketika kita sadar, maka apa yang kita lakukan? Jangan lupa segeralah untuk mempelajari pemahaman agama apa yang harus kita lakukan. Begitu kita salah, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ketika dia salah, dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tentu saja Pak, ini bahasa kajian akhlaknya menyatakan Nabi Yunus salah. Kalau dalam kajian ilmu tauhid tidak boleh itu dikatakan salah. Kenapa? Karena Nabi itu maksum. Hanya ketika itu dilupakan oleh Allah sehingga dia meninggalkan kaumnya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam mulut ikan tadi. Di situ dia sadar dia telah melakukan perbuatan yang kurang baik. Maka dia zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia menilai zalim dari sisinya. Itu kata para ulama. Kalaulah misalnya kita lebih dahsyat lagi Ustaz, bukan pekerjaan yang zolimnya sifatnya seperti itu, tapi lebih dari itu Ustaz. Apa? Karakternya bahkan mampu melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bilang jangan berbohong, ternyata kita lebih dari berbohong. Contoh, dilarang kita di Ramadan ini melakukan hubungan suami istri. Tapi agar boleh datang awak agak nakal, ambil air minum putih, laku hubungan. Ini kan dari kajian ilmu fikihnya, kawan ini kan cuman kena bayar kayak fikih Syafi'i ya. Fikih Syafi'i dia cuman kena bayar qada puasa, tidak sampai dapat kafaratnya. Nah, dari sisi fikih mungkin dia selamat, tapi dari sisi memandang kemuliaan Ramadan, dia tetap menjadi orang yang berdosa besar. Kenapa? Karena di Ramadan, di siang harinya, memang kita tidak dibolehkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, kalaulah misalnya seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan apa? Flashback, tengok di dalam Al-Quran, ada nggak contoh yang seperti ini? Oh, ternyata ada. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu
kan dikatakan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam lebih dari mendekati pohon, ternyata dia makan buah yang dilarang itu. Begitu dia makan buah yang dilarang, berlakulah hukum Allah. Apa? Diturunkan ke bumi. Ketika dia turun ke bumi, disitulah dia berharap bisa bertemu dengan istrinya. Maka zikirnya Nabi Adam, doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim pada diri kami. Jika kau tidak berikan ampunan, jika kau tidak berikan rahmat, maka kami akan menjadi golongan orang yang merugi. Artinya di sini kita diajarkan, ketika kita salah, potensi salah bisa aja pada posisinya, seperti berbohong. Bisa jadi kita bersalah melebihi dari konteksnya, seperti kisah Nabi Adam tadi, jangan dekati pohon, tapi lebih dari itu, memakan buahnya. Di Ramadan mungkin nggak ada orang yang memperlakukan Ramadan tidak istimewa. Banyak orang yang memperlakukan Ramadan tidak istimewa, tidak dia muliakan Ramadan itu. Padahal Ramadan hadir untuk kita muliakan. Isinya Ramadan itu kan siang dan malam adalah ampunan Allah. Ya, sering kita dengar dakwahnya tiap malam, ada yang baca mansoma Ramadana, lalu ada yang mangkoma Ramadana, ujung-ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bahkan sampai Rasul mengatakan, gharima anfu rajulin iza dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah. Betapa meruginya seorang ketika dia ketemu dengan Ramadan, sampai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ketika kita berada pada posisi ini, salah Pak, mungkin kita di Ramadan berbuat salah, mungkin kita berada posisi muktasid, mungkin kita berada di posisi muktasidun. Mungkinkah kita selalu berada sabiqum bil khairat? Mungkin. Ketika kita berada pada kondisi muktasid, pemahaman agama yang benar yang harus kita miliki, muktasid ya berada di tengah-tengah, maka apa yang harus kita lakukan agar kita bisa beranjak kepada sabiqum bil khairat? Tadi kan diceritakan, ada yang zolim li nafsi, ada yang muktasidun, ada yang sabiqum bil khairat. Bagaimana posisi kita di Ramadan ini agar bisa menjadi orang yang awalnya muktasid berubah menjadi sabiqum bil khairat? Yang pertama, ada nasihat. Ya, saya kutip dari nasihat Ibnu Athaillah Iskandari. Saya kutip bahasa Indonesianya saja biar lebih mudah. Tanda bergantungnya seseorang kepada amal adalah tipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah saat tergelincir dalam kemaksiatan. Ini yang sering terjadi. Ada orang buat salah, udahlah, udah rusak puasaku. Ibarat orang-orang di luar sana, udah bohong aku, udahlah, ngapain lagi aku beramal ibadah. Ini tanda orang yang putus asa dari rahmat Allah. Padahal bisa jadi kita bersalah, itulah jalan Allah agar kita kembali kepadanya. Kita dibuat salah, mohon maaf, ini kan kita hidup senarionya Allah, diatur oleh Allah, kita buat salah. Begitu kita salah, kita sadar, hasanus samtin wa fiqhun fiddin, kita balik. Apa itu yang kita lakukan? Mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tapi banyak juga orang di luar sana, ketika dia buat salah, langsung dia katakan, udahlah, udah salah aku, nggak ada lagi gunanya. Ini adalah orang yang akhirnya dari muktasid bisa berubah menjadi zolim li nafsi. Padahal Allah membuka selebar-lebarnya pintu maaf untuk kita. Dalam kitab Iza Jaa Ramadan Futihat Abwabul Jannah, itu diceritakan kenapa di situ teks hadisnya Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddipatis syayatin. Dibuka selebar-lebarnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan setan dibelenggu. Karena menunjukkan bahwa orang ketika ketemu dengan Ramadan semuanya berorientasi pada kebaikan. Kalau semua sudah melakukan kebaikan, maka pantas pintu surga yang akan menjadi balasannya. Kenapa? Karena dia nggak akan mau melakukan kejahatan. Pintu neraka ditutup. Setan terbelenggu. Jelas setan akan terbelenggu ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Nasihat yang kedua dari Ibnu Athaillah Iskandari terkait dengan orang muktasid ini. Kadang-kadang ada di antara kita ini Pak, pengen seperti orang lain. Enaknya ya kayak si Anu itu, bisa sholat tarawih, bisa tadarus Al-Quran, bisa rajin iktikaf di masjid. Aku ini yang kerja ini nggak sanggup aku untuk melakukan kayak gitu. Kenapa? Karena masih sibuk beramal ibadah. Kalau masih sibuk dengan kerja. Kalau kita berkarakter seperti ini lama-lama bisa buat kita zolim li nafsi. Kenapa? Karena seolah-olah kita mau diperdaya oleh nafsu kita. Ibnu Athaillah mengatakan iradatuka tajrid ma'iqamatillahi fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan kita berada pada makom tajrid, makom yang tenang, makom yang nyantai, makom yang bisa banyak amal ibadah kita lakukan. Padahal Allah sedang meletakkan kita pada makom asbab. Kita disuruh sibuk kerja, sibuk beramal ibadah, sibuk melakukan kegiatan. Itu sebenarnya adalah syahwat yang tersembunyi. Sering Pak muncul di kita Pak, sering. Kita lihat orang tadarus, ya Allah, enaknya lah kawan niat bisa tadarus Al-Quran. Aku baru tobat udah tua, mau belajar baca Quran dah nggak mungkin lagi. Kalau ada yang karakter seperti ini bisa menjatuhkan kita nanti zolim li nafsi. Harusnya yang kita lakukan apa? Bukan seperti itu. Apa? Kita manfaatkan potensi apa yang kita miliki. Maka kita mempelajarinya dari sisi hadis-hadis Nabi. Apa itu? Kata Nabi, kalau yang membaca, siapa yang cinta kepada surah Al-Ikhlas, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Kita yang terawih kadang-kadang sering dengar surah Al-Ikhlas, atau dari kecil kita sering dengar surah Al-Ikhlas. Kenapa itu enggak kita manfaatkan sebagian dari bacaan Al-Quran kita? Banyak orang, aduh aku udah nggak bisa baca Quran, udahlah. Padahal itu bisa kita manfaatkan dengan beramal, memanfaatkan surah Al-Ikhlas tadi di Ramadan ini. Banyak kisah yang ada di dalam kitab-kitab para ulama tentang kemuliaan orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Hanya surah Al-Ikhlas saja amalnya, tapi dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya. Ada orang baca surah Al-Ikhlas 100 kali atas izin Allah, karena dia suka dengan surah Al-Ikhlas, utangnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan saat dia hidup, tapi setelah dia mati. Jadi Nabi itu kan diriwayatkan nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang Pak. Punya hutang nggak mau Nabi. Jadi saat itu Nabi sedang duduk di depan pintu Madinah. Lewatlah orang bawa jenazah. Lalu ketika lewat ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jenazah siapa? Jenazah si Anu ya Rasulullah. Apakah dia punya hutang? Lalu kata para sahabat, iya ya Rasul, dia punya hutang 5 dirham. Oh kalau gitu kalian aja yang nyolatkan, aku enggak. Lalu kemudian berangkatlah para sahabat membawanya ke masjid untuk disolatkan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Muhammad, kau disuruh oleh Allah untuk menyolatkan jenazah itu, dan siapa yang menyolatkan jenazahnya diampuni Allah segala dosanya. Lalu Nabi Muhammad memunculkan pertanyaan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, dia ini kan orang yang punya utang, kenapa aku harus menyolatkannya? Lalu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, utangnya udah dilunasi. Aku tadi yang turun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasinya. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kembali, wahai Jibril, apa yang dilakukannya sehingga Allah menyuruhmu turun untuk membayarkan hutangnya? Ya Muhammad, dia tidak punya amalan selain sholat fardu, kecuali setiap hari membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Dia bekerja, sambil bekerjanya tadi dia bayar hutangnya. Bekerja bayar hutang, tapi sambil itu dia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Allah suka dengan amal yang dia lakukan. Allah suruh aku turun untuk membayarkan hutangnya, dan Allah berpesan, tolong sampaikan kepada Muhammad agar disampaikan kepada orang yang menyolatkan jenazah ini, diampuni oleh Allah segala dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini menjadi dalil
bahwa dengan satu amal itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Di dalam Quran Allah yang bilang, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia istiqomah. Tuhan Allah artinya beriman kepada Allah, lalu kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Maka Allah akan menurunkan malaikat yang tugasnya akan mengatakan, jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan surga untukmu. Artinya di sini dengan satu amal ibadah saja pun masih berpeluang kita. Maka di Ramadan ini jangan pula kita iri lihat orang, tapi lebih bagus kita manfaatkan potensi yang kita punya. Banyak orang yang iri kan cuma boleh dua dalam agama. Orang yang rajin sedekah karena banyak hartanya dia rajin sedekah, dan orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Kadang-kadang ada muncul di kita, wih enak kali lah kayak si Anu itu, bisa baca Quran, bisa sholat tarawihnya banyak barangkali kan, bisa hafal Al-Quran. Harusnya yang kita munculkan jangan itu yang kita lihat, tapi tanya potensi apa di diriku yang bisa dimanfaatkan agar aku bisa mendapatkan ampunan Allah dan berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk muktasid ya, nasihat untuk muktasid, keinginan dan usaha yang kuat tak mampu merobek ketentuan takdir. Sawabikul himami la tahrukul aswaril qadar. Keinginan kita yang kuat itu nggak mampu merubah takdirnya Allah. Kalau Allah memang tentukan kondisi kita seperti ini, inilah yang terjadi. Maka orang yang memiliki pemahaman yang penerimaan yang baik dan pemahaman agama yang benar tidak akan pernah putus asa dalam hidupnya. Nah, ini kita miliki di Ramadan. Kadang-kadang kita pengennya beramal ibadah yang baik, bersemangat awak beramal ibadah di Ramadan ini, tapi rupanya Allah datangkan apa itu? Sakit. Jangan pernah dikeluhkan sakit itu, tapi kita terimalah kondisinya dan tetaplah manfaatkan potensi apa yang bisa menyebabkan kita dengan memuliakan Ramadan Allah ridho dengan kita. Nah, ini kadang-kadang Pak, mohon maaf, banyak diantara kita ketika sakit yang dikeluhkan luar biasa. Aduh, gara-gara sakit aku nih nggak bisa puasa, gara-gara sakit ini nggak bisa aku tarawih. Masih bisa nggak amal ibadah lain yang bisa kita lakukan? Bisa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi mengatakan, man aksarul istighfara ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli dhaiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedukaannya akan dihilangkan oleh Allah, jalan kesulitannya akan diberikan jalan keluar, dan dia akan mendapatkan rizki yang enggak disangka-sangka. Kita sakit Pak di Ramadan, kadang-kadang membuat kita ngeluh, aduh gitu kan. Banyak istighfar, insya Allah Allah akan hilangkan kesusahan itu. Artinya ya bisa Allah hadirkan kegembiraan, mungkin bukan dengan amal ibadah, tapi kegembiraan lain yang di luar dari nalar kita. Dan disinilah keistimewaannya, bahwa orang mukmin itu bagaimanapun keadaannya dia harus menerimanya dengan baik. Maka sampai Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabahu syarra syakara wa in asabahu dharra sabara. Sungguh mengagumkan urusan orang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dilakukan oleh orang muslim, tidak ada yang diterima oleh orang muslim kecuali itu baik. Jika dia dapat kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Jika dia dapat ujian, dia bersabar atas apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita misalnya dapat nikmat ini, bisa beramal ibadah, syukur kita. Gak bisa kita beramal ibadah seperti orang lain, tetaplah kita bersabar. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah baik. Lalu kemudian istirahatkan dirimu dari keinginan mengatur dan mengusahakan sesuatu, karena apa yang sudah dilakukan Allah tidak akan mampu kamu melakukannya. Artinya Allah sudah atur itu.
pemahaman tentang menerima ketentuan Allah itu wajib. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Kita ini kadang-kadang ditanya, beriman kepada Allah, beriman. Apa tanda Anda beriman kepada Allah? Percaya Allah ciptakan langit. Bukan itu kata para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu punya kebiasaan, Pak, habis sholat subuh nggak langsung pulang, Pak. Nunggu sampai terbit matahari, persis seperti di masjid ini. Saya sering lihat foto-foto, banyak yang duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol sampailah terbit matahari. Nah, ketika itu sahabat sedang kumpul didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didatangi ditanya oleh Rasul, ya sahabi kaifa asbahtum, wahai sahabatku bagaimana kabar kalian? Lalu para sahabat menjawab, asbahna bimu'minina billah ya Rasulullah. Kabar kami ya Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Rasul, wama alamatu imanikum. Kalau betul kalian beriman kepada Allah, apa tandanya? Kata Rasul. Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardo biqadaillah. Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah, dan kami ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada pada diri kita, selamat kita, Pak, dari jenis kemunafikan. Kadang-kadang kita nggak sabar dengan ujian Allah, dan kadang-kadang dapat nikmat dari Allah pun lupa kita mensyukurinya. Kata Umar bin Khattab yang bilang, ya Pak, Umar bin Khattab bilang lebih berat syukur ketimbang sabar. Sabar yakin kita kuat. Contoh sederhana, Bapak duduk di sini mendengarkan ceramah, tahan. Ya, kenapa? Ya karena sudah terduduk, mau pergi susah, misalnya segan kan gitu ya Pak, mau pergi segan, sabar kita jalani, bentar lagi juga siap. Tapi pernahkah kita bersyukur ketika kita berada di masjid ini, bisa masuk di masjid ini, bisa berada di sini? Pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah? Kadang-kadang lupa kita, Pak. Lupa kita, Pak. Pakai baju pun dikasih Allah, bajunya pilih warna ini, pakai peci urusan ini. Nah, misalnya pakai sendal atau pakai sepatu yang ini, itu pun kadang-kadang lupa, Pak, bersyukur kepada Allah. Wa nardo biqadaillah, kita dituntut untuk ridho dengan ketentuan Allah. Kalaupun kita misalnya lupa, saat ini baru teringat, beristighfar kepada Allah, bersyukurlah atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya ketika kita yang sudah sabiqum bil khairat, yang sudah terus berlomba-lomba dalam kebaikan, kita ini agar menjadi orang yang terus saja dalam kebaikan? Yang pertama, kata Ibnu Athaillah Askandari, siapa yang tidak bersegera menghadap Allah karena kebaikan-kebaikannya, maka Allah akan segera menurunkan ujian dan musibah untuknya. Artinya, kata para ulama, kalaulah kita beramal ibadah, jangan pandang itu karena amal kita, tapi itu karena kebaikan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa beramal ibadah. Mohon maaf, Pak, kalaulah kita memandang karena amal kita, karena kekuatan kita, itulah ujiannya itu sering datang. Contoh sederhana, kita dipilih barangkali untuk ngurus tentang masjid ini. Kalau kita memandang masjid ini bagus hanya karena kekuatan kita, karena kita yang ngelolanya, siap-siap ujian itu datang. Ada aja orang yang mencari kesalahan awak. Tapi ketika kita melakukan amal ibadah ini, mengurus ini karena memandang kebaikan oleh Allah, Allah hadirkan rasa pandangan baik kepada orang sehingga kita yang diarahkan untuk mengurusinya. Percayalah, musibah, ujian itu nggak ada orang mencari-cari kesalahan kita. Disinilah letaknya. Kita beramal ibadah, datang ke masjid ini, jangan pandang karena kita pengen dibilang orang alim. Biar taat beribadah itu, nanti ini banyak musibah yang datang. Tapi pandanglah kita bisa beramal ibadah di masjid ini karena Allah kasih kebaikan buat kita. Ketika kita bisa memahami ini karena kebaikan Allah, kita syukuri, maka jauhlah kita dari yang namanya ujian dan musibah. Secara lebih sederhana, sebenarnya Ibnu Athaillah ini menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pintar mensyukuri nikmat yang kuberikan, pasti akan kutambah. Tapi kalau kau nggak pintar mensyukurinya, ingat azabku sangat pedih. Kalaulah kita memahami, kita melakukan amal ibadah karena kekuatan kita, siap-siap itu ujiannya datang, Pak. Ada aja nanti ujiannya yang datang.
Tapi ketika kita memahami bahwa kita melakukan amal ibadah karena Allah yang memberikan kebaikan, karena Allah yang berikan kekuatan, maka kita akan terus berada sabiqum bil khairat, terus menerus berlomba dalam kebaikan. Yang kedua, janganlah suatu ketaatan membuatmu bangga karena kamu merasa bahwa ketaatan itu muncul darimu. Akan tetapi bergembiralah karena ketaatan itu muncul dari Allah untukmu. Jangan pernah kita yang merasa beramal ibadah di masjid ini, yang saat ini barangkali sudah ada yang 20 juz, ada yang 25 juz baca Al-Quran, jangan pernah bangga. Pahamilah kita dapat itu karena Allah ngasih ketaatan kepada kita. Diingatkan oleh Allah kita bisa baca Quran. Jangan sampai kita merasa karena kita, karena Allah yang berikan waktu luang, karena Allah yang berikan kesempatan sehingga itu bisa kita lakukan. Maka kalau kita ada yang berbangga dengan amal yang kita lakukan, maka itu akan membuat kita turun, tidak lagi sabiqum bil khairat, tapi berubah menjadi golongan muktasid. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. Dan terakhir kata Ibnu Athaillah, ya karena saya 45 menit ini yang terakhir, siapa yang tidak bersyukur maka nikmatnya akan segera hilang, dan siapa yang bersyukur maka ia telah mengikat nikmatnya dengan tali. Ini maknanya adalah tetap syukuri apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Lebih sederhana lagi, ketika kita bicara tentang puasa atau membahas ayat-ayat puasa, maka kita juga harus persiapkan itu. Saat kita sehat, apa fikih puasa yang terkait dengan orang yang sehat? Saat kita sakit, apa fikih puasa yang terkait dengan orang sakit? Saat kita musafir, apa fikih puasa terkait dengan orang musafir? Ini harus kita pelajari, Pak, sebelum barangkali nanti kita mengalami hal-hal tersebut. Ini kaitannya dengan fikih. Kalau kaitannya dengan musafir juga sama. Misal Bapak pengen melakukan perjalanan, apa yang harus Bapak lakukan? Apakah boleh di tengah jalan dibatalkan puasanya atau tidak? Ataukah saya kuat dalam perjalanan, Ustaz? Bolehkah saya batal atau tidak? Ini kita lihat dengan mempelajari, belajar kepada ahlinya, kepada orang yang mengerti dengan ilmu fikih. Karena Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Artinya, dimanapun posisi kita, tetaplah kita terima dengan baik, dan kemudian milikilah pemahaman agama yang benar. Artinya milikilah ilmu yang terkait dengan kondisi kita tersebut. Kalaulah kita saat itu sedang dalam keadaan musafir, pahamilah kondisi kita musafir, dan pahamilah fikih apa yang terkait dengan musafir, akhlak seperti apa yang harus dimiliki oleh orang musafir. Saat kita sakit, pahamilah fikih apa yang terkait dengan orang sakit. Artinya ibadah apa yang terkait dengan orang sakit, sholat dan sebagainya, ada hubungannya atau tidak? Kalau ada, bagaimana yang harus kita lakukan? Pemahaman agama, ya belajarlah kita. Ketika kita sakit, kita harus siap-siap ilmu apa yang harus kita amalkan ketika kita sedang dalam keadaan sakit, baik terkait dengan fikih maupun terkait dengan akhlaknya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan dua hal yang tak dimiliki orang munafik. Orang munafik itu pasti nggak punya pemahaman agama yang baik, dan pasti juga tidak bisa menerima yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya dengan baik. Kalau kita ingin berada pada posisi orang mukmin, terimalah keadaan yang baik dan milikilah pemahaman agama yang benar. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadzal yawm li ahsanil ahwali wal a'mali wal ahlak la yahdi li ahsaniha illa anta ya rahman wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.